RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bendera kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di podcast Warga 124. Harus semangat untuk di podcast hari ini karena saya bersama dengan orang-orang hebat yang aktif di dunia film, perfilman, sinema. Betul Kak? Betul. Nah, kalau begitu mungkin sebelum kita terlalu jauh ya untuk nanya-nanya mungkin kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Iya, saya juga sayang sama kita. Oke, Amel dulu deh. Oke. Nama lengkapnya dan mungkin backgroundnya. Oke, saya Ode Aziza Amalia, akrab disapa Amel. Sekarang lagi menjalani studi di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin semester 7. Oke, jadi akrab dengan sinema, audio, gitu-gitu ya Amel. Karena kebetulan juga ini di jurusannya tuh masuk ke broadcasting. Oke, Iya, jurusannya broadcasting. berarti kakak-kakak ini adalah masa depan kamu ya. Amin. Tolong jangan seperti mereka ya nanti. Maksudnya lebih baik lagi. Bener. Next, ini kakak lucu juga. Siapa ini namanya? Kalau saya Laude Fadil Al-Fatah, biasa dipanggil Ode. Oke, sama. Satu Keluarga, Satu saudara. kampung, iya. Oke, baru ketemu ini saudaranya, benar ya. Tadi satu kampung. Iya. Dipanggil siapa? Ode, Ode juga sama juga backgroundnya. sama, satu jurusan juga, satu kampus, satu angkatan juga. Oke, ini berarti kalau kita ngomong sama kakak Uya itu pas banget ya sama jurusan kalian. Iya. Nah aku biasanya sapanya kakak Uya, soalnya terkenal kakak Uya. Tapi sebenarnya nama aslinya siapa kak? Nama saya Surya Darmawan. Background saya seorang filmmaker, penulis dan juga sutradara film. Apa? Kan sutradara, sama tahu habis ini bisa acting tuh kak. Tapi saya sehari-hari memang acting sih. Begitu nih. Oke. Nah, karena sebelum ke kakak Uya dulu, ini mungkin yang belum tahu, tapi kayaknya semua sudah tahu kayaknya penontonnya. Kalau kakak tuh sutradaranya film Sirina Pace itu di tahun berapa kak? Tahun kemarin 2024. Tahun kemarin. Yang main juga bukan kaleng-kaleng ya. Penyanyi juga waktu itu ya, si yang laki-laki itu ya. Ada Rafli dan Ega sama Ridwan Saw. Nah, penyanyi tapi disatukan di dalam sebuah skenario, menarik sekali. Terus yang baru ini masih tayang juga, masih baru sekali, itu ada Gara-gara Cicilan. Masih penyanyi juga. Itu masuk penyanyi juga ya Kan si... kemarin penyanyi dangdut, ini penyanyi pop. Ya. Kenapa ini? Kalau ya dengan kayaknya daripada cari aktor, ini cari penyanyi yang bisa acting gitu ya. Nanti kita ngobrol ya kak ya. Aku mau ke Amel dan ke Ode. Nih, kalian pernah produksi film nggak sepanjang perkuliahan di kampus? Sering. Pernah? Sering. Apa nih yang bisa kamu ceritain mungkin? Yang udah bisa kita nonton mungkin film pendeknya? Sebenarnya kita selama kuliah di komunikasi itu karena kita ambil penjurusan di broadcasting, jadi kita fokusnya di belakang kamera. Jadi tugas-tugasnya itu, prakteknya itu kalau bukan video klip, bikin film pendek. Jadi kalau mau dibilang selama berkuliah di komunikasi itu kerjaan kita ya nggak lari dari visual, film, video klip, produksi terus. Kayak gitu. Jadi mau tuh film pendek. Ya. Kalian udah coba semuanya kah? Kalau film panjang mungkin belum, cuman film panjang. Cuma Ya, oke, jadi film pendek ya. Iya, film Apa pendek. biasanya yang isu-isu yang kalian angkat di tugas filmnya? Sebenarnya kalau soal isu itu macam-macam, jadi sesuai sama tidak ditentukan isunya. Jadi biasa kita ambil isu-isu sosial kayak tentang perundungan, tentang yang berkaitan sama mahasiswa, tentang kehidupan, cinta, seperti itu. Kalau kata dibilang fokusnya ke belakang kamera ya. Iya. Kalau di samping kakak udah ada yang fokus nggak sih? Nanya doang. Amel kebetulan di sampingnya nih kebetulan. Oh saya. Nah, kalau Amel sendiri
karya apa yang mungkin karena masih kuliah ya, jadi pasti semua sebatas tugas, ya kan? Nah, ada nggak yang menurut kamu menarik gitu waktu proses syutingnya atau pengambilan ceritanya? Sebenarnya banyak sih Kak, apalagi kemarin ternyata kita tuh ada mata kuliah film dokumenter, yang dimana tuh kita diharuskan untuk memproduksi film dokumenter, tapi harus keluar dari kota Makassar. Jadi kebetulan, ini kebetulan banget ya kalau misalkan aku sama Ode itu tuh yang jadi kepanitiaan dari PKL ini. Terus kita ngajak teman-teman tuh buat bawa ke kampung kita di Kota Bau-Bau. Terus kita akhirnya produksi film dokumenter tuh di Bau-Bau. Jadi di mata kuliah ini yang paling berkesan sih Kak menurutku, karena kita keluar dari Kota Makassar. Terus juga apalagi ini film dokumenter yang mungkin kayak benar-benar harus real time gitu ngambil gambarnya. Itu sih Kak. Jadi itu pasti punya cerita sendiri ya. Mungkin sama seperti Kak Uya, kalau secara garis besar karya Kakak tuh berbicara tentang apa sih? Kan biasa sutradara tuh punya karakter masing-masing gitu. Kayak Hanum yang antara agama dan perempuan biasanya. Nah, kalau Kak Uya? Saya ada di tahap proses belajar sebenarnya. Film pertama saya itu Sirina Apache, film drama, drama budaya. Terus film kedua saya punya Toko Perlengkapan Mayat. Itu belum tayang, sementara menunggu. Itu ceritanya horor. Dia trailer, bahkan saya bikin horor psikopat pertama di Makassar. Sampai-sampai dapat umurnya itu 21 tahun ke atas yang bisa nonton. Terus yang ketiga ini yang baru, itu gara-gara cicilan. Saya coba bikin komedi. Jadi ketika ditanya apa basic filmnya, saya masih mempelajari itu karena ini film pertama saya drama, kedua horor, ketiga komedi. Saya lagi mencari pasar apa yang cocok di Makassar dengan karakter film yang saya buat. Gitu. Seperti itu. Tapi semuanya udah dicoba ya, tinggal nanti arahnya setelah coba nyamannya baru mungkin milih genre apa gitu ya Kak. Tapi kalau Kakak Uya sendiri ngelihat peluang, kan ini kita akhirnya setelah 1-2 film lokal yang besar yang ceritanya banyak dinonton, akhirnya kita kebanyakan nih, udah banyak nih karya-karya sinias Makassar. Nah, sebenarnya peluangnya tuh kayak gimana sih untuk berkarya di bidang film di Kota Makassar? Posisinya dulu saya salah satu filmmaker yang sangat idealis, tapi ketika masuk ke layar lebar, idealis itu tidak bisa lagi berlaku karena kita berbicara industri yang komersial. Jadi saya mencoba apa sih yang dibutuhkan penonton, film apa sih. Nah, dari situ saya coba belajar memperbaiki genre dari setiap film yang saya coba produksi, sehingga apa yang saya buat lebih dekat dengan penontonnya. Yang terakhir saya coba bikin gara-gara cicilan, yang berbicara tentang cicilan yang mungkin relate sama keluarga yang kalangan ke bawah, sehingga ketika orang nonton gampang ketawanya. Daripada kita bikin film yang sangat idealis, itu susah diterima di bioskop. Tapi bagaimana dengan antusias masyarakat mungkin Kak? Antusias masyarakat, gini, saya coba segmentasi pasar. Ini pelajaran. Di awal saya bikin film layar lebar saya pertama, saya pakai judul Sirina Apache. Saya gunakan 70% berbahasa Makassar di film itu. Dia tayangnya sangat susah secara nasional. Kenapa? Secara Indonesia Timur saja, bioskop itu yang ada cuma di Makassar. Betul. Jeneponto, Tagalar ke atas itu tidak ada, Bulukumba tidak ada. Sedangkan pasar Makassar itu ke sana. Kalau kita ke atas itu Bugis, di Sengkang ada bioskop, di Bone ada bioskop. Jadi ketika kita pakai judul lokal itu judul bahasa Makassar itu sangat susah. Walaupun film sebagus apapun itu, saya coba Sirina Apache itu film sangat laris pada saat itu di bioskop, tapi cuman full di Makassar, di kota lain tidak full, di daerah lain tidak full, karena itu tadi saya bilang segmentasi pasarnya kurang tepat. Nah, ketika ditanya apa sih yang cocok, makanya saya film kedua saya rubah judulnya, pakai judul nasional, Toko Perlengkapan Mayat, terus saya rubah lagi gara-gara cicilan, tapi saya pakai G di belakang supaya orang tahu ini film daerah, gara-gara cicilan tulisannya itu. Sehingga penontonnya tahu bahwa oh ini walaupun yang main orang luar, artis ibu kota, tapi film ini basicnya Makassar. Tetap ada unsur-unsur budaya ternyata di film Kakak. Nah, kalau bahas dengan nasional, apa sih yang mungkin jadi tantangannya Kak? Karena kan mungkin kita film lokal dari bahasa, mungkin dari promosi dan segala macam. Kalau Kak Uya sendiri ke nasional?
Gimana tantangannya? Syukurnya saya filmmaker yang dari bawah. Saya dari volunteer yang disuruh-suruh sama orang, sama sutradara. Dulu cuma ada beberapa pihak di Makassar, saya juga magang. Ikut magang, saya belajar dari departemen produksi sampai penyutradaran, saya pelajari semua, bahkan sampai distribusi saya pelajari. Nah, terakhir 2023 akhirnya saya dipercaya menjadi DOP. DOP itu penata kamera yang terus di 2024 akhirnya dipercaya jadi sutradara. Sampai naik ke 2025 saya dapat tawaran sutradara dan produser. Jadi saya mempelajari bagaimana film bekerja sampai tahap distribusi dan promosi. Nah, susahnya untuk pasar nasional, kemampuan PH di Makassar itu budgetnya tidak sebanding dengan Jakarta. Saya kasih gambaran saja, satu layar di bioskop itu mungkin kurang lebih biayanya 1 juta. Itu biaya hard disk, DCP dan posternya. Jadi kalau ada 250 lebih bioskop di Indonesia, berarti kita distribusi saja ada 250 juta. Wow. Itu sebelum itu di luar biaya syuting, distribusi. Nah, itu promosinya lebih parah lagi. Jadi kenapa Makassar susah untuk bisa besar di nasional? Karena kemampuan investasi film di Makassar itu beda sama di Jakarta. Di Makassar angkanya masih sangat kecil, sehingga kita juga bisa bermain size lebih besar itu sangat susah. Jadi itu yang mungkin saya dan teman-teman filmmaker di Makassar yang alami. Nah, itu yang teman-teman investor yang mungkin tabungannya banyak, bingung mau diinvestasikan kemana, ke film saja. Karena sangat menjanjikan juga. Iya kan, belum lagi kalau misalnya promosinya benar, apalagi kalau ke nasional juga benar, itu pasti akan sangat menguntungkan ya. Kalau ini kan kalian selain juga aktif di dunia sinema, pasti juga sebagai penonton kan. Gimana kalian melihat film-film lokal yang sekarang? Nonton kan film lokal, jangan sampai nggak nonton kowe. nonton sih apa-apa. Iya. Kalau saya sih baru-baru nonton ini di boleh sebut platform gak sih? Apa? Boleh sebut platform nonton online di mana? Itu Jodoh Tiga Bujang. Oh, betul. Terus menurutku ya perkembangan untuk film lokal sekarang itu tuh udah berkembang pesat gitu loh Kak, dibanding tahun-tahun kemarin. Jadi menurutku kayak peluangnya tuh untuk orang-orang memproduksi film lokal itu tuh sebenarnya semakin besar karena film lokal sekarang tuh nggak kalah keren-keren, apalagi yang kayak mungkin lagi tren sekarang tuh Abadinan Jaya, itu kan udah sangat spektakuler banget sih. Betul ya. Jadi sebenarnya Makassar bisa tunji bersaing apalagi di film Tiga Bujang kan itu film lokal tapi produser krunya semua itu benar-benar dari Jakarta kan dibawa diproduksi di sini. Kalau Ode, kamu ada bayangan nggak sih nanti bakal bikin film yang seperti apa, mungkin keresahan kamu saat ini? Ada nggak, Ode? Kalau jadi kayak Kak Uya misalnya nanti kok jadi someday jadi sutradara juga, amin. Kalau untuk gambaran sekarang mungkin belum ada Kak untuk kesananya. Cuman saya juga mau belajar seperti Kak Uya, ya pasti dari bawah, dari ikut produksi film, ikut PH-PH film. Dan insya Allah juga ke depannya bakalan membangun industri film di Indonesia Timur. Karena menurut saya Kak, seperti yang dibilang juga Amel tadi, saya pribadi, ini pendapat pribadiku, karena industri film di Makassar itu kalau dari di bau-bau tuh Kak, besar sekali menurutku. Karena film-film yang ada di Makassar ini top satunya Indonesia Timur. Jadi orang-orang Indonesia Timur ini tahu film-film di Makassar. Kalau kakak mungkin keluar di daerah-daerah Indonesia Timur, tahu itu kayak film Uang Panai, film-film lokal Makassar tahu, mereka pasti tahu. Jadi menurutku Makassar bisa tonji. Makassar bisa tonji karena ternyata di orang Bau-Bau pun tahu film-film yang ada di Makassar begitu. Sangat tahu bahkan. Sangat tahu. Kalau flashback mungkin di pertama ambil jurusan gitu, kenapa ambilnya broadcasting? Ada alasan sendiri? Kalau saya alasan pribadiku itu Kak, awalnya mau Kak ambil jurusan film memang, cuman di tahun pertama itu sayangnya nggak lolos. Terus di tahun kedua ambil di Unhas, ambil Kak jurusan komunikasi karena kan ada juga filmnya di dalam. Selain itu juga mau Kak juga belajar desain radio, TV. Kalau di komunikasi kan dapat semua. Dapat semua. Kenapa? Apa yang menarik dari film?
Ode? Karena saya kan sebagai artis yang sudah menang Piala Citra tuh kayak kayak kan saya cuman kan saya syuting gitu kayak ready piset baru datang kan. Tapi kalau kru kan agak ribet. Nah, kenapa mau tertarik sekali sama dunia film ini? Kalau dari saya pribadi kan menurutku karena passion. Karena kalau kita lihat itu film, kalau kita nonton film, kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita ciptakan ini. Kayak sekeren apa yang ada di otak ditampilkan dan bisa dilihat orang. Itu menurutku Kak. Kenapa tertarik sekali sama film? Betul. Nanti saya telepon Hanung Bramantio sama Ernest untuk siapa tahu butuh tenaga kayak Ode di kalau Amel ya flashback sedikit ambil broadcasting sampai Kalau film. saya sih dulu Kak sebenarnya belum ada kepikiran sama sekali mau ngambil ilmu komunikasi. Rencananya malah hubungan internasional kemarin. Cuman karena dari kakak bilang kayaknya passionmu tuh ada di ilmu komunikasi deh, karena kamu tuh dari SMP tuh suka masuk organisasi, suka banyak ngomong gini-gini, banyak yapping gitu kan ya. Ternyata pas masuk ilmu komunikasi salah besar. Ilmu komunikasi tuh nggak melulu belajar soal gimana cara berkomunikasi sama orang, tapi ternyata kita tuh banyak pemetaan pembelajarannya lah. Ada yang bisa jadi penulis, ada yang bisa jadi yang di belakang kamera, ada yang bisa jadi public relationnya. Dan ternyata pas masuk ilmu komunikasi Kak, di situ baru kayak saya temukan kalau ternyata emang passionku di situ. Jadi memang balik lagi passion. Iya. Jadi harus ada passionnya. Kalau Kak Uya dulu juga backgroundnya memang film. Saya bukan orang sekolah film. Pendidikan S1, S2 saya itu keuangan, manajemen. Wow, jauh sekali. Cuman organisasi kesenian di kampus pada saat itu. Belajar musik dan lain-lain. Tapi yang saya pelajari kelamaan bahwa tingkat entertain yang paling tinggi itu ada di film. Gitu. Jadi saya coba kembangkan film, karena ada musik, ada di dalam teater, ada di dalam semuanya. Nah, mungkin Kak Uya mungkin ada sedikit ini kalian ketemu sama calon-calon generasinya, calon-calon penggantinya, meskipun Kak Uya masih muda sekali, Ji. Tapi mungkin suksesnya mau tahu seperti Kak Uya. Nah, ada mungkin yang bisa di-share kayak bagaimana caranya anak muda itu bisa berkarya di film. Mungkin awalnya tuh harus punya apa dulu deh, gitu. Harus punya kamera dulu atau apa gitu. Saya dulu waktu kuliah, film pertama saya, film pendek juga, film YouTube. Saya bikin film mungkin sudah puluhan film di YouTube. YC Entertainment itu film pendek saya sebelum saya ke layar lebar. Saya cek kemampuan penonton ketika saya bikin karya, apakah ada aja yang nonton atau tidak. Saya cek di YouTube. Dan ketika saya bikin film pendek, ada banyak cerita riset yang saya lalui. Nah, ketika saya bikin film layar lebarnya, Sirena Pace itu adalah gabungan dari 4 film pendekku. Jadi satu film layar lebar. Ketika Anda nonton film pendek saya sebelumnya, pasti ketika sama ceritanya ini, memang saya ngeriset di YouTube saja ini lagu ceritanya, apalagi saya layar lebarkan kan. Jadi tidak membuang waktu kita membuat film pendek, karena suatu saat itu akan berguna. Dan bahkan tulisan pertama kita saat kita bikin film pendek itu adalah cerita terbaik yang ada di kepala. Makanya itu yang saya buat di layar lebar saya pertama, karena itu cerita yang paling bagus dari sekian banyak cerita. Saya buat ke layar lebar itu. Nah, di usia saya dulu saya suka musik. Ketika saya buat film pun ketemu sama teman-teman orang musik. Makanya tadi kenapa bisa ketemunya Ridwan Saul, Rafli Ega, karena circle-nya musik. Ketemu sekarang gara-gara cicilan ada yang Rija Abbas, penyanyi butiran debu, karena circle-nya musik. Nah, saya coba mempelajari bagaimana musik bisa berkembang dulu sebelum film dipasarkan. Saya lihat kok musik daerah gampang dipasarkan di Makassar daripada musik pop. Saya pelajari situ. Sebelum kita bicara visual, yang lagu dulu yang gampang dulu. Dan ketika saya berbicara visual lagi, oh berarti saya harus kombinasikan penyanyi ini yang sudah gampang diterima di daerah sendiri. Ketika masuk di layar lebar, penontonnya sudah ada. Penonton itu sudah ada. Jadi kita hanya menambah
penikmat penonton yang baru dari cerita yang kita buat. Pantas dari 2 film itu lagi-lagi penyanyi karena memang suka musik kau ya di. Oke. Bahas karya film. Ku dengar-dengar bisik-bisik tetangga, kau juga berdua katanya lagi mau produksi atau sudah berjalan produksi filmnya? Oh, itu Amel. Oh, itu saya Amel. Kak, ya. Gimana Amel? Ada ide apa dan dalam rangka apa sebenarnya itu film? Ini sih Kak dari tugas dari mata kuliah sih Kak, mata kuliah videografi dan editing. Jadi kita tuh diminta untuk membuat film pendek. Jadi itu film pendek. Iya, Ceritanya film apa? pendek. Ceritanya tuh soal dari kisah nyata sih Kak, kemarin ada yang sempat viral, terus kayak kepikiran untuk teman-teman timku untuk angkat cerita itu. Kayak ada seorang perempuan, dia tuh terlalu terpaku sama AI chatbot, terus akhirnya karena saking divalidasi terus-menerus sama AI chatbot ini, dia sampai melakukan tindakan kriminal. Oke. Sudah sampai bagaimana prosesnya? Masih sementara produksi sih Kak. Produksi. Saya biar film indie masih bisa Ji. Berapakah budgetnya? Atau langsung saja atau bisa Ji. Meskipun sibuk sekali kasih Amel menurutku jadi. Oke ya. Oke, jadi nanti berarti selain tugas nanti bisa secara komersil nggak ada di YouTube mungkin? Kemungkinan sih Kak, mungkin akan di-upload dari ini akun YouTube-nya Ilmu Komunikasi Unhas kayak. Oke, jadi masih bisa kita nikmati lah ya. Apa yang jadi kalau mahasiswa bikin film? Kalau kan dari Kak Uya tadi lebih ke waktu. Nah kalau ke Kak Amel apa yang jadi tantangannya seorang mahasiswa mau bikin film pendek? Mungkin kalau dari mahasiswa ya Kak, apalagi mungkin masih banyak mata kuliah yang belum diselesaikan, jadi mungkin terbatas sama waktu juga sih Kak, karena apalagi kan kalau mau misalkan mau rencana 1 minggu mau produksi full, tapi harus terhalang lagi gara-gara masih ada kelas, terus juga mungkin Ini juga waktu juga deh sama Jibai, waktu semua. Waktu yang bisa menjawab Amel deh, apakah karya terjadi atau tidak. Oke. Nah, kalau Kak Uya berarti risetnya mungkin udah pernah ke Jawa kali ya, mungkin maksudnya udah pernah bertemu sinias-sinias yang ada di Jawa. Bagaimana tanggapan orang-orang sana itu Kak tentang film-film tentang Makassar? Pertama kali saya bawa film Sirine Apache di tes di Jakarta itu orang juga tidak paham apa ini dia bilang ceritanya. Padahal kalau cerita Medan itu diterima. Iya nih. Nah, padahal itu tidak. Tapi ini pembelajaran buat teman-teman, buat saya dan buat yang nonton ini. Jujur, kalau kita bilang film itu budgetnya besar, biayanya besar, film pertama saya Sirine Apache itu budgetnya 6 juta. Itu film bioskop loh. Yang untungnya hampir berapa setengah M lah kemarin. Masya Allah. Itu film yang saya produksi sebenarnya untuk film YouTube. Karena pada saat itu siapa sih Surya Darman belum dipercaya kan, tidak ada investor yang percaya karena belum ada film bioskopnya. Akhirnya saya bikin film sendiri. Tapi kebetulan durasi film itu saya mau buat series, saya mau patah-patah kan. Tapi saya susun semua durasinya sampai 90 menit. Akhirnya saya edit, kasih lihat teman, dia bilang, "Ih, ini lebih bagus dari film yang tayang-tayang di bioskop, lebih lumayan Ji." Saya bilang, teman jadi bilang kok begitu. Saya coba kasih lihat beberapa teman filmmaker yang kerja film, saya kasih lihat, coba nonton, bagus, lumayan loh. Terus dia bilang, coba deh di CP daftar ke bioskop, siapa tahu diterima. Tapi secara biaya produksi tadi saya bilang cuma 6 juta. Saya syuting 6 hari, biayanya 1 juta 1 hari. Itu biaya makan karena alat equipment kan alat pribadi, alat PH. Jadi hitungannya 1 juta per hari makan, jadi cuma 6 juta. Film itu jadi dibungkus, cuman teman-teman bilang kalau di Jakarta itu banyak revisinya. Dia bilang, akhirnya yang saya lakukan adalah saya bawa komputerku ke Jakarta. Karena kalau saya PP Makassar Jakarta tidak ada modalnya. Jadi saya bawa komputer ke Jakarta, saya bawa ke sana ke kantornya SS1, ketemu akhirnya ada beberapa spesifikasi untuk standar film layar lebar, ya syarat-syaratnya. Akhirnya karena saya tidak tahu apa ini formatnya, apa ini yang dikasih, akhirnya disampaikan, dikasih keterangan, akhirnya saya revisi di sana dan sampai selesai, sampai di CP film namanya. Di CP kalau film di komputer laptop itu kan MP4 dan lain-lain. Cuman ini namanya di CP yang cuman bisa diputar di bioskop kan. Kalau file ini saya kasih ke teman-teman tidak bisa putar. Jadi kalau ada yang bilang filmnya dibajak, nggak mungkin. Bioskop nggak mungkin kasih film bajakan, tidak mungkin. Karena file yang saya kasih itu di CP namanya. Jadi dia tidak bisa sebarkan MP4-nya. Yang film tersebar di Facebook itu memang oknum-oknum dari pihak sendiri ataupun pembajakan lewat bioskop pada saat penayangan. Jadi saya di CP film itu
Dan akhirnya ketika saya coba daftar, ikut antrian, 21 ngasih antri terlalu lama pada saat itu saya bilang. Sedangkan saya bilang, saya juga tidak punya kemampuan promosi se-Indonesia. Saya minta pasar regional saja, pasar Makassar saja. Karena penontonku ini Makassar juga, bahasa Makassar juga. Jadi akhirnya dikasih, dia bilang, bisa kau mau tayang cepat tapi non SS1. Kan ada CGV, Cinepolis dan lain-lain. Itu kan juga bioskop juga yang besar. Akhirnya ditawari di luar non SS1. Saya tayangkan Sirena Pace dan alhamdulillah itu diterima. Dan akhirnya saya bilang, kalau buat film itu mahal, tidak mungkin saya bisa produksi budget 6 juta sampai tayang di bioskop. Nah itu dia, berarti memang selama kita mau, tapi susah juga karena Kak Uya tuh orangnya dari bawah memang, jadi kayak tahu nih semua apa yang minus diperbaiki di karyanya mungkin Kak Adi. Kalau Kak Uya sendiri sebagai sutradara, apa yang biasa dilakukan itu sebenarnya kecil tapi ternyata punya dampak yang besar di sebuah film? Syukurnya tadi saya bilang saya merintis dari bawah, dari semua departemen sampai kameramen. Nah, di posisi film kedua ketika saya belum produksi sudah mulai tuh investor masuk, investor nelpon kan. Tapi dengan tawaran film yang besar, yang maksudnya film yang bisa lah bersaing secara nasional. Tapi dengan budget tidak seperti film nasional. Nah, jadi masalah adalah kita di departemen, khususnya saya penulis dan juga sutradara, penyutradaraan itu biaya sangat membatasi kita untuk bekerja kreatif. Betul. Salah satu contohnya maksudnya seperti apa itu Kak? Saya mau film ini size-nya besar, maksudnya size-nya gambarnya luas. Berarti gambar luas di malam hari itu membutuhkan lighting yang begitu banyak, kan? Dari segi biaya equipment tidak mampu itu untuk itu. Artinya apa? Proses kreatif saya akhirnya saya kurangi sedikit. Saya tidak bisa idealis lagi. Oke lah, kita di dalam rumah, tidak bisa di luar rumah ini diambil. Kemampuan lightingnya tidak cukup, kan ini film horor ya saya. Terus saya buat cerita, ada banyak cerita yang akhirnya dipotong karena kemampuan biayanya tidak bisa. Contohnya salah satu film Toko Perlengkapan Mayat, salah satu scene yang saya potong itu, saya ingin mempertemukan pengantar jenazah sama orang lagi bentrok sengketa tanah. Kan sengketa tanah ini kan lagi banyak bawa senjata tajam. Ini pengantar jenazah juga kacau juga kan. Akhirnya ketemu, akhirnya berkelahi. Tapi dari segi kemampuan semua itu tidak bisa karena kan butuh extras yang banyak, butuh makeup yang banyak, butuh yang pasti harus minimal ada mobil-mobil besar apakah di situ, dan itu akhirnya proses kreatif itu kita hilangkan, idealis itu kita hilangkan untuk bagaimana film ini tetap jalan dan harus jadi ceritanya. Jadi saya ada di proses itu bagaimana saya membuat cerita dengan kemampuan produksi, budget produksi. Gitu. Kalau tadi film pertama asal bikin saja karena kan lagi gila-gilanya kita, tapi masuk ke industri yang lebih besar kita mulai redam-redam dulu idealis sedikit karena bagaimana produksi ini tetap jalan. Jadi memang sutradara itu punya idealisnya sendiri. Kalau Ode kan ada beberapa tugas gitu. Apa yang menurutmu sebagai sutradara egonya ada pasti ego itu yang sebenarnya buat kita merasa bahwa sebenarnya nggak usah kayak begitu kemarin misalnya. Ada ndak yang mungkin kedepannya kayak ada proyek film yang pengen kau perbaiki gitu dari dirimu sendiri as director? Sebenarnya kalau mau dibilang siapapun itu kalau ditugaskan sebagai sutradara memang harus diturunkan egonya, apalagi dalam penulisan. Betul. Seperti yang dibilang Kak Uya tadi, karena sebenarnya berpaku juga sama itu tadi, lagi-lagi ke budget, ke produsernya juga. Karena kalau semua diikuti sama isi kepalanya sutradara, kadang tidak sesuai sama realita juga. Gitu. Nah kalau Ode kekurangan budget, hubungi saya kakak. Untuk Ode Dena Amel, nah jawabnya cari sendiri pokoknya. Untuk Ode, siapa tuh saya bisa bantu tuh Ode tuh. Oke, kalau misalnya Amel mungkin sebagai seorang perempuan ada di lapangan, apa menurutmu yang jadi batasan tak? Apakah sebenarnya tidak ada jika di lapangan itu justru perempuan juga bisa jadi seperti laki-laki? Apa ya Kak? Paling mungkin kalau misal produksinya sudah sangat kemalaman, apalagi mungkin time management dari awal mau produksi itu sudah jelek, terus akhirnya mau ndak mau kayak harus produksi sampai tengah malam, sampai bahkan sampai subuh, itu yang kayak menjadi satu kendala mungkin sih Kak buat perempuan. Tapi ya mau milih apa? Karena iya harus kerja, passionnya juga deh karena
Oke, kalau kembali ke Kak Uya, ini kan film Gara-Gara Cicilan menurutku pas sekali dengan ada satu konten kreator yang bikin konten tentang dia tuh pegawai koperasi. Justru jadi kayak apa rezekinya memang itu film tak atau ada memang omongan atau mungkin seberapa besar pengaruh itu konten kreator di film? Sebenarnya kan saya produksi film tahun ini pada saat puasa gara-gara cicilan kemarin kan puasa. Konten koperasi itu belum muncul. Film ini duluan syuting. Cuman pada saat bilang ketika film tayang ini kita bikin gimmick banyak-banyak. Itu marketing dari film. Tapi jangan terlalu kasar, jangan sampai karakter film ini yang keluar ke konten itu. Bikin karakter yang lain. Tapi nanti ketika kita promo filmnya nyatu gabung gitu. Jadi strategi film ketika mau tayang itu pasti ada banyak gimmick-gimmick. Dan kebetulan ternyata gimmick yang dibuat sama salah satu konten kreator itu diterima sama masyarakat. Dan ketika kita nonton kontennya sampai akhir itu ada poster film di ujungnya kan. Akhirnya ngarahinnya untuk nonton ke layar lebar cerita lanjutnya. Jadi berbeda nih cara tak promo dulu-dulu mungkin sama yang sekarang nih, karena sekarang harus mikir-pikir bagaimana cara tak bisa sentuh kini masyarakat lewat konten cuman durasinya 60 detik bahkan kalau 1 menit juga masih kepanjangan tadi. Nah kalau Kak Uya lagi kan tadi itu collab berarti sama konten kreator gitu. Nah sebenarnya collab apa lagi yang dibutuhkan sineas-sineas? Sebenarnya konten kreator selebgram apapun itu sangat membantu dalam promo film. Tapi ada banyak PR besar. Pada saat saya mengajak kerjasama konten kreator itu sangat susah di direct karena mereka sudah terbiasa improvisasi di konten kan. Sedangkan di film tidak bisa. Saya kasih contoh. Filmmaker kalau kita bicara ya begini. Jangan lagi maju begini, jangan mundur begini. Kalau maju begini sudah blur nih kamera karena kita pakainya manual, kameranya manual. Tidak bisa semaunya improvisasi kan. Kalau konten kan mau lari-lari terserah. Di awal kita bikin seperti itu, akhirnya DOP-nya juga sakit kepala. Karena kebanyakan konten kreator yang main yang ketika di direct improv lagi. Jadi itu salah satu PR-nya yang pertama. Tapi yang kedua ketika kita jadiin ini film untuk bahan promosi itu sangat besar kemampuan teman-teman konten kreator ini untuk memasarkan karena mereka punya penontonnya sendiri. Nah, sehingga kita dari PH selalu memilih pemain yang ketika melihat konten kreator cari yang circle-nya beda-beda. Kalau satu konten yang sama pasti penontonnya sama, Ji. Coba kita cari circle-nya supaya masuk lagi ke film. Tapi tujuan utama adalah film adalah cerita, karakter. Jangan sampai kita memaksakan konten kreator itu masuk ke film kita tapi merusak cerita kita. Jadi saya selalu buat konten kreator yang kira-kira pas sama cerita, bukan karena memaksakan konten kreator itu masuk ke dalam film ini, tapi kebetulan karakternya cocok baru kita masukkan ke film ini. Makanya ketika dilihat film pertama kok beda selebgramnya yang main sama yang kedua, karena memang kebetulan beda kebutuhan filmnya. Berarti Kak Uya sendiri yang cari itu, saya mau bikin film ini yang mana dia, siapa dia yang cocok begitu? Pada saat saya nulis sekarang ya, kalau namanya itu kita bikin pitch deck. Pitch deck itu kita bikin kayak proposal film, tapi itu sudah ada pemeran utamanya. Walaupun kita belum deal-dealan sama pemeran utama, tapi kita sudah ada karakter yang ketika film ini dibuat ini nih pemeran utamanya yang cocok. Kalau soal bayar tidak bayar urusannya produser investor nanti. Yang penting cerita kita ketika ini dibuat, saya maunya sutradara penulis yang mainkan peran ini orangnya. Nah kita selalu buat itu. Saya pun nulis begitu. Ketika saya bikin karakternya sini saya sebut nama selebgramnya. Nanti orang casting yang cari. Kalau dia tidak bisa, cari pilihan keduanya. Pada saat pemilihan kan saya selalu pakai jalur open casting offline dan online kan. Adapun pemanggilan secara khusus itu berarti kebetulan karakter itu cocok. Jadi yang masuk di karakter utama itu cocok, itu yang saya panggil casting khusus. Jangan-jangan waktu film Sore Istri Masa Depan itu ada juga sebenarnya nama aku di situ mungkin. Cuman mungkin nggak tahu bagaimana caranya, nggak sampai ke saya, sampai ke istri Vidya Diana. Mungkin nih dari tahu kita sutradara tahu mana bikin kenal Kak. Kalau kalian melihat film-film lokal, bagaimana sih caranya kalian tuh kayak yakin kalau sebenarnya film-film tak itu sebenarnya bisa aja bersaing dengan film-film nasional? Mungkin siapa dulu? Amel, Ode? Pus. Amel mau dulu.
Kalau saya sih mungkin Kak, apalagi kalau kuliah sekarang itu teman-temanku yang bahkan bukan anak ilmu komunikasi itu banyak yang terjun ke dunia film Kak. Apalagi atau enggak kayak mungkin dunia produksi kayak syuting di TV, terus juga di bagian fotografi segala macam. Jadi peluang untuk anak muda berkarya itu masih sangat besar Kak, karena mereka itu rasa ingin tahunya itu tuh masih gede, masih kayak pengen berkembang terus lah begitu. Jadi mereka kayak pengen tahu terus. Jadi peluang untuk berkarya di film lokal itu tuh masih sangat besar Kak, kalau di Kota Makassar gitu kan. Makanya yakin juga terjun di dunia film. Iya. Sakit lah waktu terjun itu. Enggak, beda deh, bukan terjun itu. beda, bukan terjun di situ. Maaf, untuk mau Oke, kalau Ode ya, bagaimana melihat film-film lokal ini? Itu yang tadi kayak seperti yang ku bilang tadi, sebenarnya ini orang Makassar, ya sinias Makassar, nggak sadar Ki bilang ini filmnya besar Ki di Indonesia Timur, di luar dari Makassar, banyak yang bicarakan, nggak sadar Ki itunya. Nggak sadar Ki. Tapi sebenarnya justru mereka merasa mungkin kita masih satu suku kali, dia masih satu Sulawesi, jadi antusiasnya menonton film tak juga masih sama waktu saya jalan-jalan ke Korea itu kenapa kalau dia cerita saya tidak percaya itu. Oke, mungkin karena durasi juga yang memisahkan kita Kak Uya ada mungkin pesan yang mau disampaikan begitu untuk anak muda yang mau berkarya di film, apa yang penting, apa yang harus dijaga, mungkin silahkan Kak. Mungkin dari saya buat teman-teman yang hari ini baru mulai masuk ke dunia film ataupun yang sudah lama di dunia film, teman-teman terus berkarya, tetap semangat walaupun saat ini mungkin karya teman-teman belum diterima, tapi percaya suatu saat itu karya itu akan ketemu dengan penontonnya. Suatu saat karya akan ketemu dengan penontonnya guys. Ini semangat kok semangat kok bikin film ya. Kalau kalian berarti pernah ada dong titik insecure-nya, apalagi sudah mau ketemu Kak Uya ini. Nah kasih mau ke macam-macam tips, macam-macam rahasia. Belum tentu loh Kak Uya mau tanya kok secara pribadi ya. Saya pindahnya baru nanya begini kan. Apa mungkin pesan yang kau mau sampaikan ke teman-teman yang seumuran kalian, kenapa harus berkarya di film dan bagaimana caranya mengesampingkan dulu jangan bisa bukan malu-malu Kak Ade mau kok tulis ini jangan beda ke insecurean itu. Amel? Mungkin tetap semangat terus sih Kak, terus juga jangan pernah berhenti untuk mencari tahu gitu. Apalagi sekarang kan mungkin banyak peluang-peluang yang dibuka sama orang-orang untuk kalau misalkan mau terlibat di produksi film ini bisa join sebagai volunteer segala macam. Iya, pokoknya tetap cari info lah gitu, banyak-banyak cari informasi. Kalau Ode? Kalau saya satu kalimat jika, if you never try, you will never know. If you never try, you will never know. You will never know. Ya itu dia tadi artinya. Nah kalau berarti kita semua sepakat bahwa film-film lokal Makassar bisa bersaing di lokal, di nasional, karena Makassar bisa tonji. Bisa tonji. Nah Kak Uya juga mungkin kita bikin challenge. Kalau ada kata Makassar bisa tonji, nanti kakak satu sambung. Kira-kira apa yang bisa tonji di Makassar? Saya misalnya, Makassar bisa tonji. Makassar bisa tonji punya artis seperti saya. Jadi nanti kalau ke nasional juga boleh Ji. Sekarang Kak Uya, Makassar bisa tonji kenapa? Lihat kamera. Makassar bisa tonji bikin film yang bisa diterima secara nasional. Aplaus. Ode, ke kamera Makassar bisa tonji. Yakin ada lagi. Sabar Kak. Nah itu kok bisa di skip aja nggak bagian kita? Ya yakin mau di skip? Bisa. Ada dekat di kamera. Bisa tahu. Saya Makassar tonjinya kalau sambungannya. 1, 2, 3. Makassar bisa tonji. Punya sutradara terkenal kayak Kak Uya. Terima kasih untuk pendengar, pemirsa podcast Warga 124. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan makasih juga untuk Kak Uya. Ditunggu karya-karyanya lagi Kak. Kalau butuh pemain. Nggak tahu, begini bisa aja. Makasih juga Ode. Semangat karyanya ditunggu juga Amel film terbarunya yang mau
mau dibikin di film pendek. Dan jangan lupa untuk nonton kita di YouTube RRI Makassar, follow semua, subscribe semua, aktifkan notifikasinya semua, pokoknya kalian semuanya gratis Jina guys. Dadah. Bye. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bendera kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.